Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fafi Sofia. Saya guru mata pelajaran Akidah Akhlak sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya. Dengan nomor NIM 25426730095. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MTS Versi Sumedang kelas 8A dengan materi akhlak terpuji. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Tapi sebelumnya Ibu mau ini dulu, mau absen dulu. Ada yang suaranya kecil? Ada. Siapa? Farhan, Farhan? Oya, Ya. Naila, Rizky Gita. Oh, banyak sudah nggak hadir. Kenapa itu? Ada itu enggak? Ada keterangannya enggak ke tugas piket? Ada. Ada. Sakit. Ya kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah ya. Seperti biasa dengan kita di sini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran ini seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu dan doanya akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ibu silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum belajar. Sebelum memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Istiazan, doaan. Nah, sekarang kita akan mulai ya ke pelajaran ini. Tapi sebelum dimulai ke pelajaran akidah akhlak kita sekarang, Ibu mau ini dulu. Tes teman-teman, apakah sudah siap atau belum mengikuti pelajaran ini ya? Boleh? Kita speaking dulu. Bisa? Bisa. Cluenya gampang. Ice breaking kita Ibu kasih cluenya tepuk tangan. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. 1 kali. 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. 1 kali. Siapa yang tepuk? Boleh duduk yang tepuk. Silakan yang duduk. Duduk duluan yang tepuk. Oke, lanjut ya. 1 kali. Duduk berarti. Ya, lagi ya, konsentrasi. Tepuk tangan 3 kali. 2 kali. 3 kali. Tepuk tangan 1 kali. 2 kali. 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. 2 kali. Berarti alhamdulillah. Silakan. Sebelum ke materi ini, Ibu mau ngulang dulu materi kita yang minggu kemarin. Kita minggu kemarin membahas apa? Masih ada yang sifat-sifat wajib bagi ada berapa? Ada apa saja? 1. Sini, artinya apa Sini? Jujur. 2. Patonan boleh. Apa patonan artinya? Cerdas, pintar. Yang ketiga? Amanah. Mana artinya? Dapat dipercaya. Yang keempat? Arti artinya? Menyampaikan itu adalah sifat wajibnya. Ya. Akhlak terpuji. Ya. Akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu apa? Teman-teman, akhlak terpuji itu akhlak ya? Baik. Harus digimanakan akhlak yang baik? Ditonjolkan.
dilaksanakan. Di kumaha gede? Ya, ya baik. Oke, kita lanjut kepada materi kita pada hari ini ya, yaitu tentang akhlak terpuji. Jadi teman-teman udah bilang akhlak terpuji adalah akhlak yang harus dilakukan, akhlak yang harus diamalkan dan harus diaplikasikan. Nah, diantaranya adalah ada husnudon, tawadu, tasamuh dan ta'awun. Udah ada yang tahu ini? Ada yang pernah dengar nggak kalimat ini? Pernah? Pasti pernah ya. Cuman kayaknya kayak gini. Husnudon apa artinya? Berprasangka baik. Kalau tawadu, ada yang pernah dengar juga? Tawadu pernah dengar nggak? Rendah hati. Kalau tiga, tasamuh artinya toleransi. Kalau ta'awun, ada yang tahu? Udah pernah tahu ta'awun? Oke, Ibu melanjutkan materi ini. Ibu menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, tentang akhlak terpuji. Ini yang pertama, peserta didik mampu menguraikan pengertian dari husnudon, tawadu, tasamuh dan ta'awun. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan contoh tawadu, husnudon, tawadu, tasamuh dan ta'awun. Yang ketiga, peserta didik mampu menelaah dampak positif dari husnudon, tawadu, tasamuh dan ta'awun. Yang keempat, peserta didik mampu menerapkan perilaku husnudon, tawadu, tasamuh dan ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Intinya ini yang nomor 4 ya, nanti kita dimintanya memang harus dilakukan pada tujuan pembelajaran nomor 4 ini ya. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau ini dulu beritahukan dulu kegiatan kita hari ini. Kegiatannya adalah kita membahas materi, kemudian nanti teman-teman ada tugas diskusi ya, diskusi kelompok ya. Nanti teman-teman dibagi kelompok, tapi ini kebetulan sudah berkelompok, jadi nanti itu tinggal memberi nomor kelompoknya aja berarti. Nah, setelah tugas kelompok nanti ada juga tugas mandiri ya. Nilainya tadi nilai tugas kelompok, dan juga Ibu nanti mau memberikan tugas mandiri sebagai penilaian mandiri ya. Husnudon tadi apa artinya? Sama ya tadi, prasangka baik. Sedangkan menurut istilah, husnudon itu adalah cara pandang positif atau baik terhadap orang lain dan takdir Allah. Lawan katanya dari husnudon adalah wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah saya berarti namanu iyakum wadon inna ba'dadon ismun dan seterusnya ya. Kita lihat cara membiasakannya. Bagaimana cara kita membiasakan? Satu, hindari berprasangka yang tanpa bukti. Berarti ya, tanpa bukti tahu berarti apa namanya kalau tanpa bukti? Penduduk ya. Tidak suka dengan kebahagiaan orang lain. Jadi iri aja dalam hatinya. Orang lain yang bahagianya, kita yang capeknya. Nah, itu namanya hasad ya. Jadi nggak senang kalau orang lain dapat kebahagiaan itu. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Karena hasad itu nanti akan memakan semua amal perbuatan kita, sehingga kayu bakar dimakan oleh api. Dan api pasti senang kan ya ketika api menyala, ketika si kayu bakar kan apa? Nah, jangan sampai seperti itu. Amal kita juga habis begitu aja dengan kita merasa hasad kepada orang. Kemudian cara membiasakannya, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau bahasa sekarang mah nggak usah kepo gitu ya. Dia sesuai orang lain kita mah kita gitu ya. Yang dengan fokus pada diri sendiri dengan selalu berzikir ya. Mendingan kita mau berzikir aja kepada Allah daripada harus mencari yang enggak seharusnya kita tahu ya. Kita mah harus husnudon ya. Lanjut ya. Sekarang ke dampak positif dari husnudon. Husnudon maka kita akan merasakan ini. Ini diantaranya nanti mungkin teman-teman bisa ya menambahkan hidup bagi teman, betul nggak? Betul ya. Dengan kita husnudon kepada orang lain kita akan sampai sendiri. Masih hidupnya juga akan hidupnya akan lebih optimis.
tidak merasa paling baik dari orang lain sehingga kita dari sifat sombong gitu ya. Walaupun kita misalkan berarti tidak merasa paling baik, tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling apa gitu ya di antara yang lain, walaupun buktinya kita emang banyak kelebihan gitu, tapi kelebihannya itu ya udah nggak usah disombongkan, kita lebih baik udah hati saja ya. Soalnya nanti ada efeknya kalau ini dilakukan jadi sombong gitu. Bukan berarti kita tidak boleh diketahui oleh orang lain kita. Cara membiasakan ini biar kita bisa punya sifat tawadhu. Sadar semua punya kelebihan dan kekurangan. Tidak pamer kemampuan. Sadar nggak kita punya kelebihan? Sadar nggak kita punya kekurangan? Kalau sadar mana? Lebih sadar punya kelebihan, lebih sadar punya kekurangan. Kekurangan apa? Seperti itu ya. Memang kita diciptakan semua manusia itu semuanya seimbang. Ada yang kurang. Kenapa ada yang kurang? Karena ada yang lebih. Kenapa ada yang lebih? Ada yang kurang. Jadi bersyukurlah ketika ada yang kurang, kita yang lebihnya. Ya, yang kurang. Dan kelebihan adalah pemberian dari Allah, yang apa yang disombongkan yang kita juga cuma dikasih kok sama Allah ya. Jadi ya percuma kita menyebutkan pendapat kebaikan yang dapat yang tidak baik. Yang keempat, kita yang lebih hebat, syukuri yang lebih rendah. Boleh. Ya ke atas untuk apa? Sebagai motivasi buat kita. Ya. Kemudian yang kelima, jaga lisan. Lisan kita itu tidak berulang, tapi lisan kita ini bisa menyakiti siapa saja, ya, sakit yang tidak berdarah juga. Dengan lisan kita itu bisa, gitu ya. Jadi harus kita menjaga. Kemudian berdoa agar kita tidak termasuk orang-orang yang sombong, tapi termasuk orang-orang yang bersyukur. Lanjutkan saja ini. Dampak positifnya. 1. Mendapat kemuliaan. Mulia di pandangan manusia, mulia juga di pandangan Allah. Ya. Buat apa? Dia pinter, dia kaya, dia cantik, dia ganteng, tapi tidak tawadhu, sombong. Senang nggak? Enggak kan? Ya, hilang semuanya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Sudah pastinya ya. Menghindari sombong dan riya. Mempererat persaudaraan, disukai orang lain, terhindar dari kebencian. Tidak akan ada yang benci selama kita tawadhu. Sekalipun kita kaya, sekalipun kita pinter, kalau kita tawadhu pasti lebih banyak orang yang suka. Tapi sebaliknya, kaya, pinter dan sebagainya dia punya kelebihannya banyak, cuman satu yang dia lakukan dengan ini udah hancur semuanya ya. Jadi kita mohon dijaga dirinya untuk selalu tetap tawadhu ya. Tasamu. Tasamu apa? Toleransi atau tenggang rasa. Sedangkan menurut istilah tasamu itu saling menghormati, menghargai perbedaan rasa sama dengan memperhatikan batasan syariat ya. Selama itu tidak melanggar syariat, kita boleh toleran dan hanya boleh terhadap perbedaan saja, bukan dalam kejahatan atau kezaliman. Selain ini terus tidak keluar dari syariat, itu boleh kita toleran terhadap yang lain ya. Perbedaan hanya dalam perbedaan, beda suku, beda bangsa ya.
diskusi. Yuk kita belajar hargai pendapat teman kita, misalkan ya, jangan ngotot juga deh, ngotot. Nggak apa-apa selama itu masih aman, tapi lebih baik yuk kita hargai dulu, lihat dulu pendapat temannya, ya, jangan langsung di. Dampak positifnya dari kerjasama ini, satu, mempererat persatuan, memudahkan hidup bermasyarakat, menumbuhkan tanggung rasa, menjaga norma dan adat, hormati hak dan kewajiban, tanggung jawab sosial pasti akan meningkat. Ya, mempererat persatuan ya, karena kita kayak Indonesia kan, walaupun bahasa suku paling banyak kan ya kita di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap mempermudah hidup masyarakat, ya, karena saling berdampingan, tidak saling bermusuhan ya, menumbuhkan tanggung rasa, menjaga norma dan adat, punya kebiasaannya masing-masing. Kalaupun tidak setuju, alangkah baiknya disampaikannya dengan cara yang satu lagi, ya. Sifat ta'awun artinya saling membantu, menurut istilah dalam tolong-menolong dan sesama dalam kebaikan demi ridho Allah, ya. Ujungannya ini ridho Allah. Kenapa? Biar nggak capek, ya. Kalau ujung-ujungnya aku ikhlas karena Allah, pasti nggak capek. Tapi kalau karena terpaksa, pasti capek, ya. Kita sholat capek nggak? Capek nggak? Enggak, karena kita mengharap ridho Allah. Kalau kita tidak mengharap ridho Allah, pasti kepaksa. Kalau kepaksa gimana nanti? Capek banyak perasaannya. Kepaksa, kalau enggak ada. Jadi saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ada dalilnya di Quran surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kita kalau menolong pasti hanya dalam kebaikan dan ketakwaan saja, tidak ada tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tidak ada ya. Jangan di sini, nggak boleh ditiru ya. Sekarang apalagi medsosnya lebih terbuka, jadi satu yang berantemnya, yang lain nah, padahal belum tahu permasalahannya apa. Nah, jangan seperti itu ya. Kita nggak boleh terbawa arus. Kita lebih baik membawa orang lain untuk lebih baik. Jangan kita yang terbawa oleh mereka yang tidak baik. Ada yang menambahkan, ada yang bertanya? Kita lanjut dulu ya. Cara pembiasaannya. Cara pembiasaan ta'awun. Satu, kita harus sadari bahwa kita itu pasti butuh orang. Betul nggak? Kita butuh orang lain. Apa di sini ada yang merasa cukup dirinya sendiri aja, tidak butuh orang lain? Ada? Tidak ya? Pasti semua manusia sadar, harus sadar bahwa dia itu pasti membutuhkan orang. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Seorang KM di kelas belum tentu bisa untuk mengatur sendiri. Kalau tanpa orang lain, jadi kalau tanpa kerjasama dari teman-teman. Ya, betul. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu betul-betul membutuhkan orang. Maka berta'awun. Yang kedua, yakin kebaikan akan kembali. Menolong orang lain itu baik. Yang besar baik. Yang besar, yang kecil, apakah akan ada catatannya? Ada. Yang besar, yang kecil semuanya akan ada catatannya di depan. Yakin kebaikan itu akan kembali. Ini tidak. Ya tadi saya mengharap ridho Allah, pokoknya kita mah berbuat baik aja. Jangan menghiraukan. Nggak ada orang. Misalkan ada siapa di kelas nih. Terus yang nyambahnya bukan kita. Kelihatan sama kita, tapi dibiarin. Ada bukan aku yang nyambah itu, biarin aja apa-apa. Padahal mah itu teh kalau diambil sama kita itu adalah salah satu ladang untuk kita. Jadi nambah lagi. Ternyata kita bisa mulai dari yang terkecil, ya. Jangan yang besar-besar. Yang besar kita tidak mampu, kenapa tidak yang dari yang kecil dulu kita lakukan gitu ya. Karena yakin kebaikan itu akan kembali. Sama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Mau besar, mau kecil, mau sebesar titik, mau sebesar apapun itu semua pasti
akan ada catatannya dan akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan kita mah nanamnya kebaikan pasti kembalinya juga kebaikan. Ya, nanamnya cabai jadinya pisang gitu. Enggak kan? Sama aja, kita juga tanam kebaikan, maka yang akan dihasilkan dari tanaman kebaikan kita pun akan kebaikan lagi. Ya, mantulin kebaikan, mantulin kan kemarin kebaikan, mantul kejutannya hasil dari kebaikan kita juga. Aktif, yang ketiga aktif di kegiatan sosial. Gotong royong akan mendapatkan hasil yang maksimal karena tidak bekerja sendiri ya, kita juga biasa bisa makan, bisa pakai baju, itu sebetulnya hasil gotong royong, tapi kita nggak tahu gitu ya. Selanjutnya peka terhadap sesama. Nanti maksudnya peka terhadap sesama, ada kita kesok ego gitu ya, tahu ada yang kurang, tahu ada yang nggak bisa, karena tidak ada rasa ta'awunnya, jadi dicuekin saja, dibiarin saja, padahal dia tuh butuh. Begitu mah, itu mah dari kita ta'awun, tapi kita mah harus peka terhadap sesama. Ini cara kebiasaan. Ada lagi yang nambahkan, silakan. Ini hanya beberapa saja sebetulnya, mungkin ada yang lebih lagi dari ini. Ada yang mau menambahkan lagi, silakan. Boleh silakan. Tuh, ada yang mau menambahkan? Yang sebelah sana, yang ujung, ada yang menambahkan nggak? Cukup? Ada? Menambahkan lagi? Cukup dulu. Oke, kita lanjut ya. Dampaknya, kemudian persatuan akan semakin kuat ya, karena kita ini saling membutuhkan orang lain, saling tolong menolong. Pekerjaan akan lebih ringan karena ya saling. Yang selanjutnya, nilai sosial akan meningkat. Yang keempat, meringankan beban sesama. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa? Menumbuhkan sikap percaya diri dan optimis dengan ta'awun, karena merasa dirinya ada yang mendukung gitu, ada yang menolong. Ya. Ada yang mendukung, ada yang menolong. Jadi dia optimis nih, seperti KKN. Ya, kan? Karena kenapa dia tetap mau maju? Karena ada yang menolong, ada yang menyokong dia. Jadi dia tetap ayo semangat gitu ya. Betul nggak? Betul ya? Cukup? Ada pertanyaan atau mau menambahkan lagi? Ada lagi yang menambahkan? Silakan. Stop, siapa lagi? Udah? Cukup? Ada lagi tambahannya? Boleh, kalau begini ada mau nambahkan? Silakan, ada yang mau nambahkannya? Supaya orang-orang lain. Disukai oleh orang lain. Ada bahasa Sunda apa yang suka membantu itu? Gampang mirip ya, suka membantu apa-apa pengennya nolong, apa-apa pengennya nolong. Berarti dia punya kepekaan yang bagus, kepekaan yang luar biasa, tidak dia cuek terhadap orang lain. Berarti dia kesannya ini kesan tahunnya ini ya. Materi akhlak terpujinya sampai di sini. Coba itulah akhlak terpuji yang tadi kita bahas ada berapa? Satu. Yang kedua. Yang kedua apa? Tas? Tawadhu. Tasamuh dan husnudon apa? Tawadhu apa? Tasamuh? Toleransi. Tahu? Saling Ibu mau putarkan sebuah video ya. Ini videonya apakah termasuk? Saya saksikan dulu videonya. Ada yang mau? Silakan. Kauจะไม่ได้อะไรไม่ได้ผล Dari video yang tadi kita sudah saksikan, apakah video tersebut termasuk apa? Sifat terpuji? Termasuk?
Ada sifat terpujinya di video ini? Apa? Sifat terpuji yang terkandung di video ini aja apa? Tahun. Ada lagi? Apa lagi yang terkandung di sini? Ada lagi selain tahun? Waduh, tetap rendah walaupun dia lebih besar, lebih punya pekerjaan, kita tetap rendah hati menolong orang lain. Ada lagi selain itu dari video ini? Ada lagi enggak? Ada ya? Ada? Udah? Oke. Sekarang tugas teman-teman adalah berdiskusi tentang keempat materi ini. Hasil diskusinya kalian tulis di sini, ya. Kita berdiskusi di sini, ya. Di sini ada soal cerita. Setiap soal cerita ini di tiap kelompok itu nanti akan memaparkan tentang akhlak yang di sini. Nanti ditulis oleh perwakilannya, ditulis nama kelompoknya pakai nomor aja, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti setelah selesai kita diskusi, kita presentasi per kelompok. Boleh presentasinya di situ aja, tapi yang lain mohon didengarkan. Ya, nanti boleh ada yang mengajukan pertanyaan ke tiap kelompoknya, ya. Jika ada yang dirasa kurang, boleh, ya. Ini untuk kelompok 3, ini untuk kelompok 4. Nanti silakan didiskusikan bersama-sama, ya. Dibaca dulu ceritanya, silakan. Lihat mejanya juga diberesin dulu. Selesai semuanya? Oke, kita sekarang presentasi per kelompok berarti. Mau mulainya dari angka terbawah, angka teratas setengah? Terbawah. Dari kelompok mana yang terbawah? Itu ya? Oh, boleh. Katanya kelompok 4 dulu, silakan. Hasil dari diskusi kelompoknya silakan dibacakan. Nggak apa-apa, dibacakan aja. Cerita tadi tentang apa ceritanya kelompok 4 yang kencang? Cerita yang kami dapatkan itu termasuk kelompok termasuk sifat apa? Cerita yang Ada lebih kencang. alasan mengapa kita harus memiliki akhlak tersebut adalah karena tawadu menjauhkan diri dari sifat sombong dan membuat seseorang disukai Allah dan manusia. Terus yang ketiga, cara melakukan akhlak tersebut dengan menghargai orang lain, tidak membanggakan diri sendiri dan menerima nasihat orang lain. Dan alasan kita melakukannya adalah agar menjadi pribadi yang disukai oleh orang lain. Teman-teman, itu tadi hasil dari presentasi kelompok 4. Kita lanjutkan sekarang ke kelompok 3. Mana kelompok 3? Ini ya? Nah, kelompok 3, silakan dibacakan hasil presentasinya. Hasil diskusinya maksudnya. Tentang tasamu. Nih teman-teman, kelompok ini kebagian tasamu. Apa? Tasamu adalah sikap toleransi terhadap perbedaan, baik dalam agama, budaya, maupun agama. Mengapa tasamu harus dilakukan? Karena manusia hidup dalam keberagaman dan harus saling menghormati untuk hidup damai. Dan bagaimana caranya? Maksudnya adalah Caranya? mendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan tidak bersikap terbuka. Dan untuk apa? Agar kita dapat mendapatkan santai dan lingkungan yang maju. Ya. Bacakan silakan hasil diskusinya. Ceritanya tentang apa? Hah? Tahun. Terus? Kenapa? Mengapa hal tersebut harus dilakukan? Karena dapat menimbulkan dampak positif. Contohnya pekerjaan menjadi lebih mudah. Iya. Bagaimana cara melakukan hal tersebut dengan ikut serta dalam kegiatan sosial, membantu teman yang berkurang, dan berpartisipasi di masyarakat. 4. Untuk apa kita melakukannya? Agar bisa berkontribusi positif dalam lingkungan dan menjadi pribadi yang peduli. Nah, itu adalah hasil dari kelompok 2. Sekarang satu lagi, kelompok 1. Silakan.
cerita di atas termasuk akhlak terpuji apa? Husnuzon. Ya, terus mengapa? Lanjut. Oh, gantian boleh. Mengapa tersebut harus dilakukan? Mengapa kita harus berhusnuzon? Karena Karena husnuzon menciptakan kedamaian hati, memperkuat persaudaraan dan menghindarkan dari konflik. yang ketiga pertanyaannya apa? Bagaimana cara Bagaimana caranya kita Kalau melakukannya? biasakan berpikir positif dan tidak cepat menuduh orang lain tanpa bukti. Iya. Yang terakhir. Untuk apa kita melakukannya? Agar bisa membangun hubungan sosial yang harmonis dan terhindar dari sifat buruk seperti suudzon. Jadi itu adalah hasil presentasi dari kelompok 4. Kelompok 1 mah. Kelompok 1 yang terakhir. Silakan, ada yang mau menyanggah, ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya antar kelompok, silakan. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok lain? Sudah cukup? Aku mau melanjutkan ke tugas berikutnya. Sekarang tadi kalau diskusi kan tugas kelompok ya. Nanti ibu sekarang sekarang ibu mau memberikan tugas mandiri. Ada tugas esai sama PG. Ya. Ibu mau bagikan tugasnya. Silakan kasih nama dan tolong diisi ya. Silakan. Paham kan? Kalau sudah silakan diambil tolong. Ibu minta tolong sama KM-nya aja ya. Silakan sama KM-nya dikumpulkan. Ya, silakan. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya pada hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Kesimpulannya adalah sifat terpuji, husnudon, tawadu, tasamun dan ta'awun adalah sifat terpuji yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk pribadi muslim yang nah intinya ini ya, dengan kita memiliki akhlak terpuji ini, tapi ingat tidak hanya teorinya saja. Yang paling kita butuhkan adalah kita bisa mengamalkannya ya, kita menjadi muslim, pribadi muslim yang mulia ya. Nah itu adalah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Insya Allah kita minggu depan lanjutkan lagi, insya Allah ya, minggu depan kita lanjutkan lagi dengan materi tentang ini, adab bermedia sosial ya. Apalagi zaman sekarang kan teman-teman pasti semuanya sedang bermedia sosial apapun itu. Nah ini apakah akan terpakai dalam bermedia sosial? Sangat ya, apalagi kalian jangkauannya lebih luas. Jadi mudah-mudahan materi kali ini kita bisa mengamalkannya sehingga kita menjadi pribadi muslim yang mulia, yang senantiasa menjaga diri, tidak hanya diri ya, menjaga orang lain juga ya. Karena menjaga diri berarti kita juga menjaga orang. Mungkin itu materi untuk hari ini. Apakah ada yang mau menambahkan?